Timor Leste atau Republik Demokratik Timor Leste adalah negara yang berada di Pulau Timor bagian timur. Wilayah negara Timor Leste juga mencakup Pulau Atauro dan distrik Uecusse yang berada di bagian barat Pulau Timor. Bagaimana sejarah hingga Timor Leste berdiri dan lepas dari Indonesia? Pastikan Anda telah melakukan subscribe pada channel ini sebelum lanjut menonton. Silahkan bantu kami untuk meraih 1000 subscriber pertama kami. Selama ratusan tahun sejak abad 16, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis. Portugis kerap bentrok dengan Belanda yang menguasai bagian barat pulau. Hingga pada tahun 1859, dua kekuatan penjajah ini memutuskan berdamai, di mana bagian barat Pulau Timor diberikan kepada Belanda dan Portugis tetap berkuasa di bagian timur. Sempat jatuh ke tangan Jepang saat Perang Pasifik, namun setelah perang berakhir, Portugis kembali berkuasa hingga tahun 1975. Saat Portugal dilanda kudeta militer dan revolusi Anyelir pada tahun 1974, Jenderal Antonio de Spinola berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Caltano. Setelah berkuasa, Presiden Spinola langsung menerapkan kebijakan dekolonisasi kepada daerah-daerah jajahannya, termasuk Timor Timur. Masyarakat Timor pun langsung berinisiatif mendirikan berbagai partai politik. Pada akhirnya, beberapa partai politik dengan ideologi dan orientasi yang berbeda mulai terbentuk di Timor Timur. Partai-partai tersebut adalah Apodeti, Fretilin, UDT, Trabalhista, dan Kota. Partai UDT menginginkan agar Timor tetap berada di bawah kekuasaan Portugis, sedangkan Apodeti ingin agar Timor Timur berintegrasi dengan pemerintahan Indonesia. Adapun Fretilin menginginkan agar Timor Timur berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ketiga partai ini merupakan partai terbesar yang ada di Timor Timur saat itu, dan ketiganya juga memperjuangkan keinginan mereka dengan cara kekerasan. Akibatnya, selama beberapa bulan kekosongan kekuasaan, terjadi pergolakan dan pertumpahan darah yang luar biasa di Timor Timur. Dan pada akhirnya, Fretilin berhasil menguasai sebagian besar wilayah Timor Timur dan secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur pada 28 November 1975. Selama periode pergolakan ini, Fretilin dikabarkan melakukan pemenuhan sebanyak 60.000 jiwa yang kebanyakan merupakan anggota Apodeti. 4 partai lainnya kemudian bergabung dan melakukan deklarasi tandingan pada tanggal 30 November yang menyatakan kalau Timor Timur bergabung menjadi bagian NKRI, diikuti oleh invasi Tentara Nasional Indonesia ke Timor pada 7 Desember 1975. Invasi ini sempat diadukan oleh Portugal kepada PBB, namun semua seruan PBB tidak mengubah langkah pemerintah Indonesia hingga pada 17 Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi Provinsi Indonesia ke-27. Setelah proses integrasi terwujud, Fretilin masih terus melakukan perlawanan terhadap Indonesia, dan pada saat yang sama, PBB juga tidak pernah menyetujui kebijakan integrasi yang dilakukan oleh Indonesia. Sejak tahun 1975 hingga 1982, masalah Timor Timur terus dibicarakan dalam forum PBB tanpa membuahkan hasil yang jelas. Lalu setelah tahun 1983, masalah ini mulai dibahas dalam forum segitiga antara pemerintah Indonesia, pemerintah Portugal, dan Sekretaris Jenderal PBB. Namun tetap saja hanya berujung pada kebuntuan. Tetapi yang jelas selama 23 tahun, integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia tidak pernah mendapat pengakuan dari PBB. Dan Indonesia terus mendapat tekanan internasional dari banyak negara. Pada masa awal kekuasaan B.J. Habibie, Indonesia memberi tawaran otonomi yang seluas-luasnya kepada Timor Timur. Pemberian hak otonomi yang luas dinilai sebagai sebuah kompromi yang adil, realistis, dan memiliki prospek yang paling damai. Kebijakan ini juga disambut baik oleh PBB dan pemerintahan Portugal, yang dinilai dapat menjadi transisi jangka panjang untuk keputusan berikutnya yang dikehendaki oleh rakyat Timor Timur. Namun pada tanggal 27 Januari 1999, Presiden Habibie justru mengeluarkan kebijakan lain yang terkesan melangkahi proses internasional yang sedang berlangsung. Saat Menteri Luar Negeri Ali Alatas sedang melakukan diplomasi memperjuangkan kebijakan otonomi khusus, Presiden Habibie justru memberikan opsi kedua, yaitu pemberian status merdeka kepada Timor Timur. Keputusan inilah yang akhirnya diumumkan sebagai hasil rapat Kabinet Paripurna. Masyarakat Timor Timur diberikan hak untuk memilih antara otonomi yang luas dan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tawaran untuk merdeka.
Jejak pendapat akhirnya diadakan pada 30 Agustus 1999. Ada lebih dari 700 tempat pemungutan suara yang diikuti oleh 600.000 penduduk baik yang berada di Timor Leste, daerah Indonesia yang lain, atau di luar negeri seperti Amerika, Australia, Makau, dan Mozambik. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 78,5% atau 344.580 orang Timor Timur memilih merdeka dan menolak status khusus otonomi luas dari pemerintahan Indonesia. Dengan hasil ini, maka pemerintah Indonesia melalui keputusan MPR hasil pemilu 1999 segera mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepas Timor Leste sebagaimana sebelum terjadi integrasi dengan wilayah Indonesia. Ada beberapa pertimbangan yang melandasi kebijakan pemerintah Indonesia saat itu. Pertama, tentu saja tuntutan dari internal masyarakat Timor Leste sendiri. Gerakan dari kelompok pro kemerdekaan di Timor Timur tidak pernah berhenti sepanjang masa integrasi, bahkan kerap kali menimbulkan konflik dengan kelompok yang pro dengan integrasi. Berbagai aksi dan demonstrasi besar yang menuntut kemerdekaan telah sering terjadi di Timor Timur. Tokoh Fretilin Sanana Gusmao dan tokoh agama Timor Leste Uskup Belu juga mendesak agar segera diadakannya referendum bagi rakyat Timor Leste. Tidak hanya dari Timor Leste, beberapa tokoh masyarakat dan organisasi di Indonesia pun juga menyarankan agar Indonesia sebaiknya memberikan kemerdekaan bagi Timor Leste, jika itu memang menjadi keinginan rakyat di sana. Salah satu yang menyuarakan hal ini adalah Amin Rais pada tahun 1996, yang saat itu merupakan ketua Muhammadiyah. Dari pertimbangan ekonomi, kebijakan melepas Timor Leste juga dinilai sangat wajar. Indonesia yang sedang dilanda krisis sejak tahun 1997 tentu memaksa Habibie untuk segera mencari solusi dan jalan keluar dari krisis. Padahal saat itu, Timor Leste termasuk salah satu provinsi yang sangat membebani keuangan Indonesia, di mana negara harus menanggung hingga 93% dari total APBD Timor Timur. Kondisi yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Pemerintah juga harus mengucurkan dana pembangunan daerah dan dana sektoral yang masing-masing berjumlah 350 dan 600 miliar untuk mendorong kemajuan di Timor Timur. Pemerintah juga masih mengalokasikan APBN sebesar 187 miliar untuk pembangunan di sana. Hal inilah yang menyebabkan Timor Timur menguras banyak pengeluaran negara. Ditambah lagi, sejak kematian politik Soeharto, tekanan internasional terhadap Indonesia terkait isu Timor Timur semakin bertambah, khususnya dari Australia. Meski ia merupakan sesuatu yang dilematis dan mengundang pro kontra dari banyak pihak, namun yang jelas keputusan Indonesia melepas Timor Timur mendapat respon positif dari dunia internasional dan memperbaiki posisi Indonesia di mata dunia dalam upaya menjalankan demokrasi.